Oke guys, ini IQ di atas rata-rata. Ada jagung, ada jahe, ini cabai, dan ini kentang. Kembali lagi ke jagung. Nah, ini cabenya dan jahenya juga. Oke, ini dia guys. Nah, ini jagungnya. Ada banyak tanaman dalam satu lokasi. Nah, ini harus perlu ya persiapan matang-matang ya guys, karena risikonya sangat tinggi. Kenapa tinggi? Ya, cabenya jika terlalu lindung maka akan mengakibatkan busuk atau terlalu lembab. Namun ini kita lihat kualitas cabenya tetap bagus dan cantik. Demikian juga jahe, katakan masih bisa termasuk bagus. Demikian juga kentangnya. Ini juga kentangnya guys. Kenapa kita berani membuat seperti ini? Karena ini juga bagian daripada eksperimen atau percobaan kita. Dan kita udah memang siap dengan risiko yang kita hadapi. Namun risikonya yang paling tinggi untuk kentang juga, karena jika terlalu lembab maka dia pun akan mengalami busuk. Tapi ini sebagian ada yang busuk karena memang dia terlalu lembab. Karena cuaca kemarin ekstrim, hujannya terlalu sering, dan ini cuacanya udah lumayan bagus, jadi dia sebagian bisa berkembang dengan baik. Jadi sedikit teman-teman, kenapa saya berani membuat demikian? Karena pertama, ini tanaman cabenya buahnya di atas, dan kalau kentang dia buahnya di bawah, jadi dia tidak terganggu untuk itu. Demikian juga tanaman jahenya. Jadi kita nggak buat jahe kiri kanan. Kenapa? Karena kalau kita buat nanti jahe kiri kanan, dia itu jika ada virus di jahenya, maka tanaman jahe itu rentan atau mudah kena virus dari yang satu ke yang satunya lagi. Jadi ini ya paling tidak sedikit mengurangi. Jadi kenapa saya juga berani membuat tanaman jagung di tengahnya? Ini bertujuan pertama, jika kemarau ya kita tidak perlu membuat greenhouse untuk melindungi tanaman cabenya. Jadi ini mengganti greenhouse dengan menghasilkan. Jadi dia bisa menghasilkan buah, dan tanaman jagungnya juga kita nggak terlalu kalah lah juga dengan tanaman jagung yang lainnya, karena ini termasuk, katakan ini juga termasuk lumayan bagus lah. Walaupun ini tumpang sari yang banyak. Ini lagi tanaman cabenya guys. Demikian semua di satu tempat. Jadi buat teman-teman para petani, kita sama-sama petani dan sama-sama belajar. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain, karena kita juga ini eksperimen udah kita buat 3 kali percobaan. Yang pertama kita gagal, yang kedua juga lumayan ada peningkatan, nggak terlalu gagal tapi katakan belum maksimal, dan ini ada sedikit peningkatan, tapi dengan jarak yang pas. Karena apa? Ya jika kita nanti lewat untuk memompa atau mengambil tanah lagi untuk menimbun jahenya, kita tidak terganggu. Ya kalau boleh sih saran ini agak lebih luaskan lagi untuk jarak tanaman jagungnya. Tapi kalau buatku sih ini udah tepat sekali untuk tanaman jagungnya guys. Ini dia. Jadi ya karena itu tumpang sari tadi, kita
tidak pakai mulsa untuk tanaman cabainya agar leluasa untuk perkembangan pada tanaman seperti jahe dan kentang. Nah, itu guys eksperimen pertanian dari kita, semoga bermanfaat ya guys. Ini hasilnya guys. Ini dia. Jadi kalau jika cuacanya kurang bagus atau musim hujan, ya saya sarankan ya jangan dicoba lah. Tapi bisa juga melihat cuaca dan gambaran-gambaran teman-teman untuk ini agar bisa membuat hasil yang seperti ini. Ini cabainya karena udah tua ya guys. Meski udah tua tapi dia masih produksi. Meskipun ya namanya tanaman cabai udah tua ya pastinya udah nggak maksimal lagi. Namun ya lumayan lah. Sebelum tanaman jahenya berkembang biak nanti ini tanaman cabainya kita cabut. Biar tinggal tanaman jahe dan kentang. Jadi ya untuk apanya guys, untuk tanaman kentangnya juga enggak 100% itu maksimal. Nah itu juga memang perlu catatan dan pembelajaran kembali. Nah ini yang bagus guys, jadi nanti saya tunjukkan ada sebagian tanaman kentang yang memang ya dia gak maksimal. Nanti kita lihat tanaman kentangnya guys. Nah guys yang kurang maksimal ada sebagian yang busuk ya guys. Nah jadi itu resikonya. Jadi bukan berarti cara seperti ini sangat efektif ya, kita memang sama-sama belajar. Dan jika ada saran dari teman-teman ya sahabat petani di Indonesia yang ada di Indonesia ini, ya mari saling berbagi dan kasih masukan juga buat buat video kita ini agar bisa lagi lebih berkembang dan mendapatkan ide-ide yang lebih bagus lagi, khususnya di dalam pertanian yang kita memanfaatkan lahan-lahan yang sempit dan bisa panen berulang-ulang. Jadi kalau untuk tanaman kentangnya guys, ini saya sarankan ya perlu dipertimbangkan lah, karena nanti bisa resiko sangat fatal, mengingat harga harga benih kentang itu untuk per kotaknya itu cukup mahal. Jadi kalau ya kita gagal 50%, ya pastinya kita udah katakan rugi lah, mengingat juga harga pupuk yang begitu mahal. Jadi ya bolehlah dipertimbangkan lagi, dan cara teman-teman boleh dibelajarkan lagi. Namun ini cara saya, ide saya sendiri tanpa ada dari yang lainnya, dan ini saya dapatkan dari kreasi saya melalui saya menjiwai sifat-sifat daripada tanaman tersebut. Contohnya tanaman jahe ini, tanaman kentang ini saya melihat sifatnya, demikian juga tanaman jagungnya. Nah, jadi kalau lebih efektif ini nanti kalau besar dia jagungnya udah berbuah, udah agak sedikit tua, kalau boleh atasnya itu dipotongi. Jadi untuk tanaman cabainya tidak terlalu terlindung. Jadi demikian guys untuk video kita dalam pertanian, semoga bermanfaat ya guys. Jangan lupa juga dukung terus channel kita ini, like, comment, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian, media sosial juga jika video ini sangat bermanfaat buat teman-teman. Jikapun ini kurang baik ataupun belum sesuai yang teman-teman harapkan, jangan lupa juga buat komentar dan saran di komentar YouTube agar kita bisa membuat video-video yang lebih kreatif lagi untuk kedepannya. Oke
guys. Salam dari petani muda Indonesia, Danau Toba. Terima kasih.